Salam, berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Sumur Medan. Hari ini Rabu 21 Januari 2026. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas anugerah Tuhan kepada kami di hari ini. Kami boleh memperoleh kehidupan yang baru ya Tuhan. Untuk rasa syukur kami ini ya Bapa, sebelum kami memulai kehidupan kami di hari ini, kami terlebih dahulu ingin dengar-dengaran dengan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini menjadi suluh dalam kami menjalani kehidupan ini. Berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan, berkati jemaat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian GKI Sumur Medan pada hari ini. Terpuji termulialah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami senantiasa bersyukur dan berdoa. Amin. Leksionari renungan harian pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 40 ayat 7 sampai yang ke-18, Yesaya pasal 48 ayat 12 sampai yang ke-21, Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Dari bacaan Mazmur 40 kita dapat melihat bagaimana doa dan rasa syukur atas pertolongan yang diterima pemazmur mengenai masa yang lampau, sekaligus permohonan dibebaskan dari dosa, hukuman, dan musuh pada masa depan. Dari mana ucapan syukur mengalir? Tentu dari hati yang telah merasakan pertolongan Tuhan. Bagaimana mengungkapkan rasa syukur yang benar? Kita belajar dari pemazmur, yaitu dengan menundukkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Tertulis dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Bacaan kita Yesaya 48 ayat 12 sampai 21. Kita juga dapat melihat bagaimana bangsa Israel 3 kali diminta Tuhan untuk mendengarkan. Tertulis dalam ayat yang ke-12, ayat 14 dan ayat 16. Sebagai orang percaya dan pelayan Tuhan, kita senantiasa mendengar firman Tuhan, mendengar dan melakukan kehendak Allah. Maka janji Tuhan kepada bangsa Israel pun menjadi janji Tuhan untuk kita. Matius pasal 9 ayat 14 sampai yang ke-17 menjelaskan penyembuhan dan pengampunan dosa yang dikerjakan Tuhan Yesus menimbulkan kebingungan bagi orang-orang yang menyaksikan, karena semua itu tidak sesuai dengan doktrin agama yang mereka kenal. Bahkan murid Yohanes Pembaptis juga mempertanyakan perihal puasa yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus menjawab dengan 2 ilustrasi yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Tertulis dalam ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saya bacakan buat kita. Ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencabi baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru
tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya. Peringatan Tuhan Yesus ini juga berlaku bagi kita saat ini. Kita harus berhati-hati agar tidak memaksakan ajaran-ajaran Tuhan Yesus ke dalam pola berpikir kita. Jangan pernah mencoba memaksakan ajaran Tuhan Yesus agar sesuai dengan prasangka-prasangka kita. Marilah kita tunduk kepada Allah, membuka hati dan pikiran agar pengajaran Tuhan Yesus menyatakan kepada kita jalan dan cara hidup kita sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Dalam kita menjalani kehidupan ini, kiranya senantiasa kita bercermin kepada firman Tuhan. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh sampai kepada kami di hari ini, di mana melalui firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami pada hari ini ya Bapa, kami senantiasa boleh dimampukan agar kami senantiasa taat dalam kami menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang akan melaksanakan kehidupan aktivitas di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.